Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala ar-rasulahu bil huda waddinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت تعلم وتعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita hingga detik ini. Alhamdulillah, kita masih dibangunkan di pagi hari ini. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah masih memberikan kita umur panjang, ya Pak ya. Alhamdulillah, masih dikasih sehat wal afiat, masih dikasih nikmat taufik dan hidayah. Dan alhamdulillah Allah telah sampaikan kita di tahun yang baru, tahun 2026, bertepatan dengan bulan Rajab. Alhamdulillah, ini adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad karena kita masih dikasih panjang umur dalam ketaatan, insya Allah. Makanya Nabi pernah bilang, khairun nas man tala umruhu hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia itu yang dia panjang umurnya, juga baik amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia, man tala umruhu wa qillat amaluh, yang mana dia panjang umurnya tapi sedikit amalnya atau jelek amalnya. Ya billah mindah. Jadi kita minta sama Allah umur panjang dalam taat. Jangan sampai udah tahun 2026 kita masih gini-gini aja, ya Pak ya. Iya, amalnya masih begini-begini aja. Kalau bisa mah harus lebih baik dari tahun yang lalu. Makanya kan Nabi pernah bilang apa? Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghbun. Dan siapa orang yang harinya sama nih kayak hari kemarin, maka orang tersebut merugi. Ya, rugi. Ya, sangat merugi. Kita aja kalau masalah dunia pengennya lebih banyak, ya, lebih bagus, lebih baik, tapi masa untuk urusan akhirat kita pengennya begini-begini aja. Ya, apa kek bisa ditambah? Ya mungkin tahun kemarin duhanya kurang, ya tahun ini duhanya harus rajin. Yang tahun kemarin qiyamul lailnya kurang atau qiyamul lailnya nggak pernah sama sekali, maka tahun ini harus berusaha untuk mengerjakan sholat malam qiyamul lail. Ya, yang tahun kemarin sedekahnya kurang, ayo lebih giatin lagi di tahun ini sedekah. Yang puasa sunnahnya juga sama, tahun kemarin kurang, maka puasa sunnah tahun ini harus lebih banyak dari sebelumnya. Itu contoh orang yang beruntung. Pokoknya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tapi kalau sama-sama aja, apa bedanya kayak tahun kemarin? Ini adalah orang yang merugi. Dan yang lebih parah lagi kata baginda Nabi, man kana yaumuhu syarran min amsi, yang mana hari ini lebih buruk daripada hari
kemarin. Nah itu. Ini yang lebih buruk. Fahuwa mal'unun. Maka dia termasuk orang yang celaka. Oh, celaka. Tahun ini dia udah nggak pernah sholat berjamaah. Tahun lalu mah giat banget sholatnya. Ya, tahun ini dia udah nggak pernah sedekah. Tahun lalu mah sedekahnya kenceng. Tahun ini qiyamul lailnya udah nggak pernah dilakuin. Tahun kemarin, masya Allah. Nah, ini orang yang celaka karena menurun. Makanya kalau bisa tahun 2026 ini Pak adalah tahun dimana kita muhasabah, ya introspeksi, islah, memperbaiki amalan-amalan kita. Lah tahun baru kita tahun baru Hijriah Ustaz sama aja. Hijriah, Masehi, yaitu tahun baru ciptaan Allah. Tahun-tahun ciptaan Allah. Bedanya kan kalau Hijriah itu kan berdasarkan perhitungan bulan. Kalau Masehi berdasarkan perhitungan matahari. Sekarang pertanyaannya, matahari sama bulan ciptaannya siapa? Matahari sama bulan ciptaannya Allah. Jadi mau tahun baru Islam Hijriah ataupun tahun baru Masehi dari perhitungan matahari itu adalah sama-sama ciptaan Allah. Maka kalau gitu dimasuk tahun yang baru, ayo kita sama-sama muhasabah diri kita, semoga menjadi pribadi hamba-hamba yang lebih baik dari sebelumnya, insya Allah. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan ya Pak kajian kita, karena Adabul Jum'ah udah selesai nih, alhamdulillah Adabul Jum'ah udah selesai. Pas banget setelah Adabul Jum'ah di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini membahas tentang Adabus Syiyam. Adabus Syiyam, adab-adab berpuasa. Insya Allah berapa bulan lagi kita mau puasa Pak? 2 bulanan lagi ya. Alhamdulillah nggak kerasa. Nih, apa saya aja yang ngerasa ya? Kalau waktu tuh nggak kerasa gitu cepet ya. Bapak-bapak ngalamin ya? Kok kayak waktu cepet banget sekarang ya? Nah iya, itu artinya tanda akhir zaman. Kalau kita merasa sekarang waktu tuh kerasa cepet banget ya. Nah itu tanda akhir zaman. Tiba-tiba di puasa lagi ya Allah. Baru kemarin kita puasa. Baru tahun lalu kita puasa, sekarang udah mau puasa lagi. Alhamdulillah masih panjang umur nih. Masih panjang umur. Mudah-mudahan ketemu sama bulan puasa ya Pak. Disampaikan di bulan puasa, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini Allah berikan panjang umur dan Allah sampaikan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan juga sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu hadisnya dhaif Ustaz. Iya memang benar ini doa dhaif memang hadisnya. Tapi menurut Imam Nawawi di dalam penjelasannya mengenai syarah Muslim dalam kitab hadis syarah Muslim bahwasannya meskipun dhaif akan tetapi untuk diamalkan atau fadhailul a'mal diperbolehkan. Emang apa salahnya kita ngedoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan? Jelek apa bagus itu? Bagus. Ngapain kita permasalahin? Masalah doa maka gak usah dipermasalahin. Pak itu masalah doa kita mintanya sama Allah. Selagi kita mintanya kepada Allah, nggak perlu kita permasalahin. Hanya doa Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan memang berasal dari hadis yang disebutkan hadis dhaif. Akan tetapi boleh kita amalkan, bahkan lebih bagus kalau kita amalin karena kita banyak minta sama Allah. Nah, adabus syiyam, adab-adab berpuasa disebutkan bahwasannya wa huwa lijamul muttaqin wa riyadul abrari wal mubarrabin. Puasa itu adalah tali kekangnya orang-orang yang bertakwa. Kita sering banget ngedengar kalau dimasuk bulan Ramadan para ustadz itu pasti mengeluarkan dalil tentang puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Gimana bunyinya Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana
diwajibkan orang-orang sebelum kamu untuk berpuasa la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya disebutin tuh di sini lijamul muttaqin, tali kekangnya orang-orang yang bertakwa. Jadi tanda orang yang bertakwa itu dia yang suka sama puasa. Nah, ini puasa apa di sini nih? Semua puasa, puasa wajib maupun puasa sunnah. Wariyadul abrari wal muqarrabi, disebutkan puasa juga adalah latihan bagi orang-orang yang berbakti kepada Allah dan ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu orang-orang yang suka puasa, itu tanda dia orang bertakwa. Kenapa, Pak? Karena kan yang namanya takwa itu ada kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di dalam puasa itu semua ada. Dan kebanyakan nih, kalau kita puasa, kita benar-benar takut untuk menjalankan yang haram. Perintah Allah nggak boleh makan, perintah Allah nggak boleh minum sampai maghrib. Betul-betul itu kita lakukan. Ya Pak ya, itu betul-betul kita lakukan. Ya padahal di kulkas tuh full makanan banyak. Ya, kopi juga sedia banyak. Yang ngudut juga, oh ada seselok. Siang-siang enak kalau kita pengen ngudut. Siang-siang enak kalau kita pengen minum es. Tapi kenapa kita nggak berani ngedeketin itu? Sejengkal pun kita nggak berani. Sedikit pun kita nggak berani. Nah, itu artinya apa, Pak? Dengan kita berpuasa, melatih diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi ketika kita nggak puasa, oh masya Allah, kita nggak puasa, apapun bisa kita terobos, apapun bisa kita lakukan. Akan tetapi di saat kita berpuasa, itu semua stop. Kita dilatih, kita dituntut untuk melawan hawa nafsu kita. Ya, alhamdulillah nih, kalau bapak-bapak, ibu-ibu suka puasa sunnah, alhamdulillah, berarti melatih diri kita. Nah, apalagi udah mau menjelang bulan Ramadan, ya Allah, ini kuduknya kita banyak latihan puasa supaya kagak kaget. Supaya kita nggak kaget nanti masuk bulan Ramadan, kita nggak kaget. Iya, ini puasa sunnah, apalagi di bulan Rajab. Nah, makanya insya Allah akan dijelaskan di sini. La yanbaghi, maka di sini disebutkan tidak sepantasnya. La yanbaghi, tidak sepantasnya an taqtasira ala shaumi syahr Ramadan fatatruka tijarata bin nawafil. Enggak sepantasnya kamu, kata Imam Ghazali, membatasi diri atas puasa di bulan Ramadan lalu kamu meninggalkan perniagaan dengan puasa-puasa sunnah dan juga meninggalkan usaha meraih derajat-derajat yang tinggi fi kasbid darajatil aliyati fil faradis, untuk meraih derajat-derajat yang tinggi di surga-surga Firdaus. Orang-orang yang suka berpuasa itu ganjarannya tinggi, Pak. Ganjarannya besar di sisi Allah. Ganjarannya adalah surga-surga Firdaus. Surga-surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi surga Firdaus ini pintunya nggak cuma satu. Pintunya banyak. Pintu di dalam surga Firdaus itu banyak. Nggak tergantung nih, kita masuk surga Firdaus dari pintu yang mana? Ada nanti disebut pintu-pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Ada lagi pintu khusus orang-orang yang suka sholat malam. Ada lagi khusus pintu orang-orang yang suka berjamaah dan lain sebagainya. Di surga Firdaus itu pintu-pintunya banyak. Bahkan di sini disebutkan wa kana Ka'ab laisa fil jannah jannatul a'la min jannatil Firdaus. Dan Sayyidina Ka'ab beliau bilang tidak ada surga-surga, suatu surga yang lebih tinggi dari surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Kita semua pengen masuk. Tapi amalan kita tidak mencerminkan orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Ya kadang harapan kita lebih besar. Itulah kita manusia lemah. Pengennya kepengennya tujuannya atau maksudnya itu mulia, tinggi, besar. Tapi usahanya, ya Allah, usahanya main.
Ayo Pak, kita untuk masalah akhirat ini kudunya sama semangatnya. Kayak kita ngejar dunia, bahkan harus lebih daripada itu. Kita mengejar dunia, kita dulu punya cita-cita supaya kita dapat apa yang kita cita-citakan di dunia ini, alhamdulillah kekejar, dapat gitu. Tapi untuk akhirat, nah kita sama-sama lagi berjuang. Makanya nggak ada istilahnya apa namanya kita sukses di dunia, sukses di akhirat juga, belum tentu. Karena ketika kita masih berjuang di dunia, kita mendapatkan apa yang ada di dunia, tapi belum tentu kita mendapatkan apa yang ada di akhirat. Makanya kita sekarang lagi sama-sama berjuang. Karena sukses yang sesungguhnya adalah ketika kita mendapatkan kemuliaan di surga, ya di akhirat. Nah, surga Firdaus disebutkan adalah surga yang paling tinggi. Di dalamnya ada siapa itu? Fihal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ya, di dalamnya terdapat orang-orang yang selalu memerintah kepada kebaikan dan orang-orang yang melarang daripada kemungkaran. Tapi di sini harus kita garis bawahi, yang disebut dengan amal ma'ruf nahi munkar adalah amal ma'ruf bil ma'ruf wa nahi munkar bil ma'ruf. Bukan amal ma'ruf bil ma'ruf nahi munkar bil munkar. Tapi nahi munkar juga bil ma'ruf. Menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik dan mencegah kepada keburukan dengan cara yang baik. Nah, kadang kita salah memahami. Dia amal ma'ruf bil ma'ruf, masya Allah. Tapi nahi mungkarnya nggak bil ma'ruf, harusnya bil ma'ruf. Dia nahi mungkarnya bil mungkar. Contohnya gimana Pak? Nah, Bapak tahu di Kalimalang itu ada pondok terkenal, tahu Pak ya? Nama pondoknya Al-Jablaliyah. Jablailiyah. Itu pondok itu ada di Kalimalang, tahu Bapak ya? Iya. Itu terkenal itu. Ya Pak ya, tahu ya? Al-Jablaliyah, tahu ya? Pondok Al-Jablaliyah, saya bilang bukan pesantren tapi pondok ya. Beda pondok pesantren. Itu pondok Al-Jablaliyah itu ada itu di Kalimalang. Nah, kalau kita pengen mencegah kepada keburukan, maka kita cegah, kita bongkar tuh, jangan ada lagi tuh pondok. Tapi kita kasih solusi, ini orang-orangnya nih, para santriwatinya yang ada di pondok tersebut, kasih solusi lah. Kita empanin atau kita kasihin kerjaan yang halal. Supaya mereka berpenghasilan dengan penghasilan yang halal. Tapi kan kadang kita cuma ngerobohin doang, tapi kagak dikasih solusi, gak dikasih kerjaan. Dirobohin terus, ini anak orang mau dikemanain? Dia mau dikemanain? Ya mungkin para santriwatinya ini kagak mau. Dia nggak mau sebetulnya ngelakuin hal-hal tersebut, tapi karena realitanya gitu, kehidupannya sulit, akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk mencari nafkah. Kita kalau pengen nahi mungkar, maka bil ma'ruf, kita kasih solusi, bukan kita cuman bongkar doang. Jangan cuman kita hancurin doang, tapi kita kasih solusi. Ya mungkin ada yang mau dinikahin, ya silahkan dinikahin. Ogah lah Ustaz, penyakit semua katanya begitu. Kita kasih solusi, jangan cuman kita bongkar. Sama halnya kayak kita boikot sesuatu deh. Kalau kita mau boikot, tapi kita juga kudu perhatian dan peduli dengan karyawan yang ada di perusahaan yang kita boikot itu. Kita kasih solusi, kita kasih kerjaan. Mungkin ada nafkah yang ditanggung sama dia dan lain sebagainya. Oke, itu nahi mungkar. Tapi kalau dengan cara menyakiti kaum muslimin, itu sama saja kita nahi mungkar bil munkar, mencegah keburukan dengan hal yang buruk, tidak dengan cara seperti itu. Tapi nahi mungkar bil ma'ruf. Nahi mungkar pun harus dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara kita memberikan solusi, gantiin pekerjaan, carikan pekerjaan. Jangan bisanya kita cuman
memerangi ataupun menggusur, tapi tidak memberikan solusi. Ya, maka mesti ini nahi mungkarnya harus bil ma'ruf. Nabi pernah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kalian melihat sesuatu yang mungkar, maka cegahlah dengan tangan kalian. Maksud tangan kalian di sini bukan tangan kita, bukan, tapi biyadihi di sini adalah kekuasaan. Nah, ini contoh nih bagi untuk para pemimpin. Dia punya kekuasaan, dia punya jabatan. Nah, ada kemungkaran, maka inilah tugasnya mereka, mencegah kemungkaran dengan kekuasaan yang mereka miliki, ya, dengan jabatan yang mereka punya. Bukan dengan, maksudnya bukan dengan ya tangan kita cegah, bukan seperti itu maksudnya. Tapi dimaksud daripada hadis ini adalah mencegah dengan kekuasaan. Mencegah dengan jabatan, dia punya kekuasaan, tentunya lebih mudah untuk mencegah kemungkaran. Lebih mudah untuk mencegah kemungkaran. Makanya kita kudu cari pemimpin yang gak suka sama maksiat, bukan yang demen sama maksiat. Apalagi sengaja menjerumuskan dirinya kepada kemaksiatan ataupun kebinasaan. Kita cari pemimpin yang saleh, Masya Allah, pemimpin yang adil, mudah-mudahan khususnya di Kabupaten Bekasi ini kita dapat pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya. Haji Faisal mana ada? Senyum-senyum aja itu kalau ada. Allah kagak kepilih kita, jadi gitu. Kepilih bisa bahaya ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh, yang takut kepada Allah. Kalau kita punya pemimpin yang takut kepada Allah, maka dia gunakan kekuasaannya untuk mencegah daripada kemungkaran. Kalau kita nggak bisa, maka fa'ilam yastati, saya bukan seorang pemimpin, kita nggak punya kekuasaan. Fa'ilam yastati fabi lisani, maka dengan lisan. Nah, kalau lisan, insya Allah kita bisa. Ada orang yang bermaksiat, kita nasihatin pelan-pelan, kita omongin pelan-pelan. Nah, begitu caranya. Kita omongin pelan-pelan dengan lisan kita. Kalau kita nggak bisa juga, maka fabi qalbi, dengan hati kita, karena sesungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman. Kita ingkari di dalam hati perbuatan itu adalah perbuatan yang kagak Allah senengin, perbuatan yang Allah enggak ridha dengan perbuatan tersebut. Dan dengan hati kita, cukup dengan hati kita, Pak, cukup dengan hati kita. Karena kalau seandainya kita mencegah kemungkaran dengan tangan kita nih, sedangkan kita nggak punya kekuasaan, yang ada malah menjadi mudarat. Yang ada malah menjadi mudarat, bukan maslahat. Karena yang kita cari adalah maslahat. Maka dilanjutkan, fatatahassar, karena kamu menjadi sangat menyesal. Kenapa? Fatatalahafu idza nadarta ila manazil sa'imin, karena kamu menjadi sangat menyesal apabila kamu memandang kedudukan orang-orang yang berpuasa sebagaimana kamu memandang bintang-bintang yang berkilau. Ya Allah, wahakadha, kedudukan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa bagikan bintang yang berkilau di langit. Begitu terang, begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum fi a'la illiyin, saat mereka sedang berada di surga-surga yang tertinggi. Bahkan disebutkan di dalam sebuah khabar, inna fil jannah baban, di dalam surga itu ada satu pintu, terdapat satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang dinamakan pintu tersebut dengan pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan ini dikhususkan bagi yadkhulu minhu sha'im, yang mana masuk ke dalam pintu tersebut adalah orang-orang yang suka berpuasa. Dan tidak ada yang masuk kepada pintu tersebut kecuali mereka yang berpuasa saja. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahad, lalu apabila mereka telah masuk,
maka pintu itu ditutup. Ya, tidak dapat masuk dari situ seorang pun. Jadi nggak ada tuh yang masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang suka berpuasa. Ya, orang-orang yang suka berpuasa dia dapat itu khususan itu, dia masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam pintu tersebut. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis, inna fil jannah baban yuqalu lahu duha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu juga yang dinamakan pintu ad-duha. Fa idza kana yaumul qiyamah yunada munadi aina alladziina kanu yuqimuna salat ad-duha. Maka pada hari kiamat ada yang berseru, di mana orang-orang yang senantiasa melakukan salat duha. Inilah pintu kalian, fadkhuluh, maka masuklah kalian keluar sana. Masuklah ke dalam sana. Wa fihi aidan fil jannah babun yuqalu lahul farah. Dan di dalam surga juga terdapat pintu yang disebut dengan pintu al-farah. La yadkhulu minhu illa mufarrihus sibyan. Itu enggak dapat masuk ke dalamnya kecuali orang yang suka membuat gembira para anak kecil. Jadi ada pintunya masing-masing. Alhasil Pak, kesimpulan daripada hadis tersebut adalah setiap orang yang banyak melakukan satu macam daripada ibadah, ya, khussa bibabi yunasibuh yunada minhu jazaan wifaqa, maka ia akan masuk sesuai dengan dirinya, ya, yang ia akan disuruh untuk masuk ke surga dari pintu itu sebagai balasan yang sesuai. Di bapak-bapak yang suka sholat berjamaah nanti ada pintunya sendiri, masuk. Yang suka puasa ada pintunya, yang suka sedekah dia juga ada pintunya, yang suka sholawat, suka hadir di majelis ilmu, dia masuk pintunya sendiri. Ada pintunya masing-masing. Suka qiyamul lail, dia juga masuk ke dalam pintu tersebut. Suka membantu orang, menghormati sesamanya, ikram duyuf, memuliakan tamunya, kemudian menghargai tetangganya, tidak menyakiti tetangganya, itu ada pintunya masing-masing. Jadi kita akan masuk ke surga ke dalam pintu tersebut sesuai daripada amal ibadah kita. Nanti ketika di akhirat kita akan dihisab, kita akan dihitung, Pak, amal mana yang lebih banyak, ya, sholatkah, sedekahkah, puasa, sholawat, baca Quran kita, zikir kita, mana di antara amal-amal soleh kita yang paling banyak. Misalkan di antara kita yang paling banyak sholat, maka nanti masuk dalam pintu khusus, pintu sholat. Oh, ternyata dari sekian banyak amal soleh yang paling banyak ketika dihitung adalah puasa sunnahnya, maka dia akan masuk ke dalam pintu puasa. Jadi berbagai pintu amal ibadah yang kita lakukan akan dihitung dari banyaknya amal ibadahnya. Ya, dari diantara amal ibadah soleh tadi itu, ya, amal-amal soleh tadi kita dilihat dari mana yang paling banyak diantara amal ibadah kita masuk lewat pintu tersebut. Alhamdulillah, ya, kalau seandainya semua amal ibadah kita itu terbilang atau lulus, ya, bahasanya lulus. Jadi kalau udah lulus kayak gitu, kita mau masuk pintu mana aja bisa. Kita mau masuk pintu puasa, lewat pintu duha, lewat pintu al-farah tadi yang disebutin, suka nyenengin anak kecil. Ya, dia suka nyenengin istrinya, suka nyenengin keluarganya, itu ada pintunya masing-masing. Ya, suka ngajak anaknya, istrinya keluar meskipun cuman beli pentol doang, ya, meskipun cuman beli cilok doang, yang penting mereka bahagia, ya. Nah, itu ada pintunya masing-masing, insya Allah. Jadi jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktu kita, ya Pak, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Ayo kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Amal mana, amal ibadah mana yang bisa kita kerjakan, maka kerjakan. Yang mana bisa kita dawamin, kita dawamin. Ya, kita punya zikir wirid yang kita dawamkan, maka jangan sampai kita tinggalkan. Nah, itu nanti kita akan masuk tuh ke pintu surga sesuai daripada ibadah kita. Hanya mudah-mudahan di bulan Rajab ini, ya, ini adalah momentum kita untuk betul-betul memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala, ya, dengan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, ini kita amalin selama di bulan Rajab. 70 kali di pagi hari dan 70 kali di malam hari. Itu simple banget, Pak. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah hamba dan kasihilah hamba, sayangilah hamba, wa tub alayya, dan terimalah taubat hamba. Maka ketika kita dawam, ya, itu akan menjadi ladang pahala kita dan bisa menjadi tabungan kita di akhirat. Ya, kita bisa tuh mau masuk pintu mana aja. Nah, masuk surga itu sebetulnya mudah. Sebetulnya mudah kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita, bisa melawan rasa malas kita. Kita dawam aja deh, istiqomah. Istiqomah, kita punya amalan apa? Duha, ya istiqomah di duhanya tanpa meninggalkan yang wajib. Kalau yang wajib udah nggak bisa toleransi, yang wajib memang harus dikerjakan. Tapi yang sunnah-sunnah ini nih, yang justru bisa menjadikan kita, wasilah kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, puasa, kita lagi membahas puasa, maka puasa di hari-hari yang disunnahkan kita berpuasa itu sangat dianjurkan. Ya, disebutkan di sini, wa'lam anna istihbabus shaum yata'akkadu fi ayyamil fadalah. Ketahuilah bahwa anjuran berpuasa itu sangat ditekankan di hari-hari utama. Di hari-hari utama, ayyamul fadilah. Ya, dan hari-hari utama itu sebagiannya dapat kita jumpai, Pak, di setiap tahun, dan sebagiannya juga di setiap bulan, atau sebagiannya lagi kita jumpai di setiap minggu. Maka Imam Al-Ghazali membahas ammal ayyamul fadilah allati syahida bil akhbar bi syarafiha wa fadliha wa bi jazalati thawab fi siyamiha yaum Arafah. Nah, yang pertama, hari-hari yang utama yang dapat kita jumpai setiap tahunnya, dan ini telah diakui oleh hadis-hadis mengenai kemuliaannya dan keutamaannya, mengenai berlimpahnya pahala yang diberikan kepada hamba tersebut jika dia melakukan puasa di dalamnya, dalam berpuasa di hari itu setelah hari-hari bulan Ramadan. Jadi secara mutlak puasa di bulan Ramadan itu memang yang paling afdal, yang paling afdal hari-harinya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Ya, selama sebulan itu semua harinya afdal. Tetapi setelah daripada bulan Ramadan ada hari-hari yang afdal juga yang bisa kita raih anugerah dan pahala juga kebaikan di dalamnya. Disebutkan yang pertama adalah Yaumu Arafah, puasa Arafah. Jadi puasa Arafah ini hukumnya apa? Sunnah bagi yang tidak menunaikan haji. Kalau yang haji, ya, maka tidak disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Tapi kita yang nggak berangkat haji, kita puasa Arafah. Itu sangat disunnahkan di dalam setahun. Itu di dalam setahun ada hari yang mulia, yaitu hari Arafah. Hari Arafah disebutkan siapa orang yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah Ta'ala akan mengampuni, menghapus dosanya selama 2 tahun dari dosa-dosa yang kecil. Puasa Arafah itu di tanggal berapa? 9 apa? 9 Dzulhijjah. Nah, ditekan ini, kita catat nih supaya kita bisa ngamalin puasa Arafah. Jangan lupa, ini puasa Arafah, ya, diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Yaumu Asyura, puasa di hari Asyura. Nah, puasa hari Asyura itu pada tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Ya, karena disebutkan sesungguhnya yang berpuasa yukaffiru sana al-madiyah. Allah ampuni dosa setahun yang lalu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal ashrul awal min Dzulhijjah.
10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Naam. Ya, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, berarti mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, bahkan disebutkan di dalam sebuah khabar, "Ma min ayyamil amal fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min ayyami 'ashri Dzulhijjah." Tidak ada di antara hari-hari suatu amal daripada hari-hari itu lebih utama dan lebih disukai oleh Allah dibandingkan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Inna sawma yawma minhu ya'dulu siyamus sanah. Sesungguhnya berpuasa 1 hari darinya sebanding dengan puasa 1 tahun, dan bangun beribadah 1 malam darinya sebanding dengan bangun beribadah di malam qadar, malam kemuliaan. Kemudian yang keempat, wal ashrul awal minal muharram. Nah, ini yang bisa kita amalin juga, puasa di 10 hari pertama dari bulan Muharram. Nah, ini yang sunnah-sunnah nih Pak ya. Puasa-puasa yang bisa kita lakukan di dalam setahun. Ya, di dalam setiap tahun ini ada hari-hari yang mulia. Nah, ini yang disebutkan yang keempat, 10 hari pertama dari bulan Muharram. Disebutkan di dalam sebuah khabar, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan ya Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan afdal karena termasuk daripada bulan Asyharul Hurum, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan afdhalus shalat ba'da al-fariidhah salatul lail, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Ya, jadi dibandingkan dengan selain puasa hari Arafah dan dibandingkan dengan selain salat rawatib. Dan kemudian yang kelima, Rajab, puasa di bulan Rajab. Ini dalilnya Pak, puasa di bulan Rajab. Jadi Nabi itu pernah ditanya tentang puasa, bukan Nabi. Sayyidina Ibnu Abbas yang pernah ditanya mengenai puasa Rajab oleh tabi'in. Jadi ada salah satu tabi'in yang bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas mengenai puasa Rajab. Nah, bagaimana tentang bulan Rajab? Ya, apakah Nabi berpuasa di bulan Rajab? Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas bilang, sesekali kami melihat Nabi itu berpuasa sehingga kami mengira Nabi nggak pernah buka puasa. Ya, dan juga terkadang kami melihat Nabi tidak berpuasa sehingga kami mengira Nabi tidak pernah berpuasa di bulan Rajab. Nah, artinya di bulan Rajab Nabi berpuasa, ya, meskipun tidak 1 bulan full. Ya, berpuasa sesekali, ya berpuasa, ya, puasa sunnah di bulan-bulan Rajab. Ya, di hari apapun Mbak, ya, mau di hari Senin, mau di hari Kamis, mau di Ayyamul Bid, di pertengahan bulan, nah itu diperbolehkan. Nah, apalagi kalau bulan haram, Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kita sangat dianjurkan untuk berpuasa di dalamnya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban juga begitu. Bahkan disebutkan di dalam sebagian di dalam sebuah riwayat, sebagian daripada sahabat Nabi itu anna yusawmu Rajab kullu hatta liyudahi bi syahr Ramadan. Jadi mereka tidak menyukai puasa di bulan Rajab seluruhnya agar tidak menyerupai dengan bulan Ramadan. Ya, jadi kalau bapak-bapak nih yang pengen puasa Rajab, boleh apa enggak? Ya boleh. Ya, mau puasa sunnah di bulan Rajab boleh. Karena Nabi juga pernah berpuasa di bulan Rajab. Memang tidak dikhususkan, akan tetapi sangat disunahkan. Ya, di bulan Rajab kita berpuasa. Wa kana Rasulullah yukthiru shaum Sya'ban. Akan tetapi Rasulullah banyak berpuasa juga di bulan Sya'ban, hingga disangka bahwa beliau berada di bulan Ramadan. Ya Allah, Rasulullah kalau bulan Sya'ban dia banyak puasa. Wa fil khabar idza kana nisfu min Sya'ban fala shaumu hatta Ramadan. Disebutkan di dalam khabar, apabila telah ada separuh dari bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa hingga bulan Ramadan. Jadi makruh, bahkan juga ada yang menyebutkan haram hukumnya kita berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban, kecuali dia yang memang sudah terbiasa atau dia punya wirid yaitu berpuasa. Contohnya puasa Daud. Ya, hari ini puasa, besok enggak. Itu dia lakuin tuh setiap setiapan hari itu dia lakuin tuh.
puasa, mau di setiap bulan dia pasti puasa ada. Nah, maka diperbolehkan dia berpuasa di bulan Sya'ban, setengah bulan Sya'ban 15 sampai selesai. Ya, itu diperbolehkan kalau dia memang sudah punya kebiasaan. Tapi tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak punya wirid itu. Dia nggak biasa puasa, tiba-tiba mau puasa di 15 ke atas daripada bulan Sya'ban. Wa shaumul ashhurul hurum minal fadail. Nah, dan berpuasa di bulan-bulan haram itu termasuk amalan-amalan yang utama. Kenapa? Karena sesungguhnya bulan-bulan tersebut adalah waktu-waktu yang utama. Jadi bulan Ashhurul Haram, bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Wahidun fardun, yang terpisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Ini bulan Rajab terpisah di antara yang lainnya. Nah, karena kita di bulan Rajab, maka bapak ibu yang mau berpuasa dipersilahkan. Kalau misalkan ditanya dalilnya, dalilnya ada. Dalilnya tadi udah kita jelasin, bahwasanya sungguh disunahkan berpuasa di bulan-bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhil ayyamul fadilah fi sanah, dan inilah hari-hari yang utama dalam setahun. Nah, adapun hari-hari yang utama yang terulang yukarriru. Jadi ada hari-hari utama selama setahun, ada puasa di hari-hari utama yang terulang. Puasa sunnah yang disunahkan berpuasa yang terulang dalam sebulan. Yang pertama fi syahri fa awwalus syahri wa awsatu akhir. Yang pertama di awal bulan, pertengahan bulan dan akhir bulan. Kalau awal bulan disebutkan wa yusannu shaumu ayyamu sud. Telah berkata Imam Ibnu Hajar, disunahkan berpuasa pada hari-hari hitam. Sud itu hari-hari hitam. Karena khawatir terhadap kegelapan dosa-dosa, yaitu pada tanggal 27 atau 28 dan 2 hari berikutnya, 27, 28, 29 ataupun 30. Kita puasa di akhir bulan, itu namanya ayyamus sud, puasa sunnah ayyamus sud. Nah, fa inna bada'a bithamin wa naqasa asyhru sama awwalu taliyan. Lalu jika memulai puasa di tanggal 28, sementara bulan itu kurang dari 30 hari, maka ia harus melanjutkan puasa di hari pertama dari bulan setelahnya. Jadi kalau kurang dari 30 hari, misalnya 29 hari, maka di tanggal 1-nya bulan setelahnya disunahkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, al-ayyamu bid, hari-hari putih. Jadi bid itu artinya putih. Itu pada tanggal 13, 14 dan 15. Kenapa ayyamul bid? Karena pada saat itu matahari itu sempurna, Pak ya. Maka disebutnya ayyamul bid, cerah warnanya. Dalam keadaan pertengahan bulan itu bulan dalam keadaan sempurna. Itu pada tanggal 13, 14, 15, 13, 14, 15. Wa fi Dzulhijjah yubdalu tsalitsu asyhar bi sadis asyhar aw bi yaumi ba'dah. Namun di bulan Dzulhijjah diganti, Pak, tanggal 13 dengan tanggal 16 atau dengan sehari setelah tanggal 15. Kenapa? Karena di bulan Dzulhijjah itu kita nggak boleh berpuasa di hari tasyrik. Tanggal 13 itu kan masih hari tasyrik ya. Nah itu nggak boleh kita berpuasa, maka diganti di tanggal 16-nya. Jadi 14, 15, 16 ini khusus di bulan Dzulhijjah. Wa amal ayyamul fadilah fil usbu'. Kemudian hari-hari yang utama di dalam seminggu, itu ada puasa apa itu? Fil usbu' fa yaumul itsnin, puasa Senin, puasa Kamis, sama hari Jumat. Hari Jumat boleh kita berpuasa dan disunahkan kita berpuasa di hari Jumat, tetapi harus disambung atau sebelum kita berpuasa.
Jadi Kamis puasa, Jumat boleh puasa. Yang nggak boleh itu kalau Kamis nggak puasa, Jumat dia puasa, Sabtunya juga dia nggak puasa. Nah itu nggak boleh. Yang boleh itu Kamis ataupun Kamis ataupun hari Sabtu. Kamis dia berpuasa, Jumat puasa, boleh. Ataupun Jumat dia puasa, Sabtu puasa. Itu juga diperbolehkan. Yang tidak boleh itu puasa dikhususkan di hari Jumat aja. Enggak Kamisnya, enggak Sabtunya, enggak. Ya, maka itu sangat disukai pada hari itu berpuasa dan memperbanyak amalan-amalan kebaikan untuk melipat gandakan pahala. Karena Nabi SAW itu beliau senantiasa, ya beliau suka mengutamakan puasa di hari Senin dan hari Kamis. Ya, kenapa? Karena kedua hari itu adalah hari dipertunjukkan amal di dalamnya. Itu puasa hari Senin itu diperlihatkan amal kita, Pak. Pada hari Senin dan hari Kamis itu diperlihatkan amal kita. Dan Nabi senang ketika dipertunjukkan amalnya Nabi dalam keadaan berpuasa. Makanya kan waktu pas kita bahas bab ada berjumat, ya kita ini banyakin amal di hari Kamis, ya malam Jumat. Kenapa? Karena disitulah amal-amal kita akan diperlihatkan, ya akan dipertontonkan dan dipertunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama seminggu itu. Jadi pada hari itu bagusnya kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan kita berpuasa. Ya, Nabi senang tuh puasa hari Senin. Dan juga disebutkan kenapa Nabi suka puasa di hari Senin, karena pada hari Senin di mana Nabi SAW dilahirkan. Jadi kalau kita pengen puasa, ya sunnah atas kelahiran kita, nah itu diperbolehkan. Misalkan kita lahirnya hari Senin, ya puasa hari Senin, atau lahirnya hari Selasa, boleh nggak puasa di hari Selasa? Boleh. Ya, kita mau puasa di hari lahirnya kita itu juga disunahkan karena Nabi juga senang berpuasa karena pada hari itu Nabi dilahirkan. Ya, itu radu 'ala Allah fihi ma'amal. Dipertunjukkan kepada Allah dua hari itu amal-amal selama seminggu, ya secara umum tuh disebutkan secara umum. Pada hari Senin, pada hari Kamis amal kita diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tu'radu a'malu 'alal abna wal aba, dan dipertunjukkan amal-amal yang dihadiahkan oleh orang yang masih hidup kepada anak-anak ataupun bapak-bapak dan ibu-ibu mereka yang telah wafat pada hari Jumat, dan dipertunjukkan kepada Nabi di hari-hari lainnya. Ini amalan kita nih Pak, yang kita masih hidup nih. Orang tua kita udah nggak ada, orang tua kita udah wafat, ataupun kita punya anak udah wafat. Ini amalan-amalan kita akan diperlihatkan kepada mereka yang sudah wafat. Jadi kalau kita beramal kemudian kita niatkan amalan kita ini kita hadiahkan untuk mereka yang sudah wafat daripada keluarga kita, itu akan disampaikan kepada mereka itu pada hari Senin maupun hari Kamis. Nah, makanya kenapa ulama-ulama kita itu menetapkan hari Kamis atau malam Jumat, ya kita banyakin baca zikir. Ya, maka diadakanlah yasinan, ya Pak ya. Nah, jadi nggak main-main. Jadi para ulama kita ini nggak main-main naruh amalan itu, ngerjain amalan itu nggak sembarangan Pak, berdasarkan daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ya kan? Makanya kan ada saudara-saudara kita itu bilang, ngapain kita yasinan, emang yasinan harus di malam Jumat, ya. Nah ini bukan masalah yasinan harus di malam Jumat, sebetulnya yasinan mau di mana aja juga boleh, tapi yang lebih afdal ya hari, karena diperlihatkan daripada amalan-amalan kita, ya itu di hari tersebut, di hari Kamis ataupun hari Senin pagi, ya Kamis malam Jumat, ya itu di hari itulah dipertontonkan dan diberikan kepada mereka. Jadi alhamdulillah kalau kita malam Jumat masih suka tuh kayak begitu yasinan, tahlil, dzikir, ya terlebih kita puasa di hari Kamis. Kita niatkan pahalanya ya Allah untuk orang tua kita yang udah wafat, untuk istri kita yang udah wafat, suami kita, ya orang tua kita, saudara kita, siapapun itu dari keluarga kita, kita hadiahkan kepada mereka di hari Kamis. Kemudian ditunjukkan kepada Nabi di hari-hari lainnya. Sedangkan di hari-hari lainnya seperti hari Selasa, Rabu, ya, nah itulah amalan kita akan diperlihatkan kepada Nabi.
Jadi amalan umatnya ini diperlihatkan kepada Nabi ini kapan? Itu hari selain Senin dan Kamis. Setiap hari ini apa yang kita lakukan, Pak? Ini Nabi tahu gitu loh. Nabi ngelihat, oh ini amalnya nih si fulan bin fulan, amalannya begini, ya kerjain ini, ya Allah, dipertontonkan kepada Nabi Muhammad. Maka kita kudunya mah sedih, kudunya mah miris kalau seandainya amal yang diperlihatkan kepada Nabi kita adalah amalan-amalan buruk, ya amalan-amalan jelek. Dan disitulah ketika Nabi diperlihatkan amalan umatnya amalannya jelek, ya Allah, disitulah Nabi beristighfar memintakan ampun untuk kita. Padahal Nabi udah nggak ada di dunia ini. Ya, tapi Nabi masih sibuk di alam sana. Nabi masih sibuk memintakan ampun untuk umatnya. Tapi kalau umatnya dia beramalnya baik, ya dia taat kepada Allah, dia senang beramal saleh, Nabi ngucapin alhamdulillah, memuji Allah, ya Allah, alhamdulillah, ternyata umat saya fulan bin fulan, ya Allah berbuat baik. Nabi senang. Gak ada yang lebih mulia daripada bisa membuat Nabi bahagia. Ya, nggak ada amalan yang lebih mulia ketika kita ngebuat Nabi senyum karena amalan yang kita lakukan. Maka ayo kita sama-sama di bulan Rajab ini, ya, dan di bulan Sya'ban juga seterusnya sampai dengan bulan Ramadan, ayo kita buat Nabi bahagia, kita buat Nabi senang sama amalan yang kita lakukan. Kita cinta sama Nabi, iya kita cinta sama Nabi, tapi jangan cuma omongan doang kita cinta sama Nabi, tapi lakukan, ya berusaha untuk menjadi umat yang dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'radu 'ala Allah a'malul 'alam ijmalan lailatan nisfi min Sya'ban wa lailatul qadar. Sebentar lagi, Pak, ya. Dipertunjukkan kepada Allah amal-amal seluruh makhluk secara global pada malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi di malam nisfu Sya'ban, di malam Lailatul Qadar dijelaskan, disitulah secara global ya dipertunjukkan kepada Allah amal-amalan seluruh makhluk. Amalan-amalan kita seluruhnya diperlihatkan kepada Allah. Dan adapun dipertunjukkan amal secara detail ya dengan fabirafil malaika laha bil-laili marrah wa bin-nahari marrah. Dengan naiknya malaikat mengangkat atau membawa amal di malam tersebut satu kali dan di siang hari satu kali. Ya, maka dimakruhkan ya ketika kita melakukan amal-amal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada saat amal-amal tersebut ingin dipertunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci. Jadi kalau bisa ya Pak ya, pada hari-hari tertentu dan hari-hari yang utama kita berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk beramal baik. Pokoknya di hari-hari utama tuh, itu yang paling kita harus perhatikan. Ya, yang paling mesti kita perhatikan adalah di hari-hari utama. Jadi puasa-puasa yang tadi disebutkan adalah puasa-puasa yang disunnahkan. Jadi tadi ya Pak ya, ada yang di dalam setahun itu hari-hari yang afdal di dalam setahun, ada hari-hari yang afdal yang diulang di dalam sebulan, ada hari-hari yang afdal berpuasa yang diulang setiap minggu. Jadi pada intinya jangan kita membatasi diri kita dari berpuasa-puasa sunnah. Ya, kalau kita masih dikasih umur, maka kita berpuasa sunnah. Tidak hanya kita berpuasa di bulan Ramadan saja, tapi berusaha untuk berpuasa sunnah di selain bulan Ramadan. Dan juga ada itu puasa Syawal. Nah, ini terakhir adalah puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal juga disebutkan sangat disunnahkan ya setelah kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kita niat dari sekarang, karena niat itu di bulan yang sangat dimuliakan Allah itu pahala dilipat gandakan oleh Allah. Maka kita niat di bulan ini, ya Allah, saya mau niat ya puasa di bulan Syawal. Puasa di bulan Syawal.
ya setelah bulan Ramadan. Kita niatin dari sekarang agar pahala yang kita niatin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, kekuatan untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita meminta juga kepada Allah agar Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban dan disampaikan kita di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa melawan hawa nafsu kita, bisa melawan rasa malas kita. Kita dakwah ini istiqomah. Allahumma rzuqna fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad wala minnatin wala mihnatin wala tabi'atin li ahad bihaqqi qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah al-halimul hakim ya mujammil ya jamil adadkal jamalah جمل الدنيا وأخرى خلية تأبر سهالة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wih, si kamera. Kan ada jamuannya.